Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Irwan sebagai dosen mata kuliah Filsafat dan Logika. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza dengan NIM 2221011. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 1 reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan pra-Yunani kuno dan abad pertengahan. Filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna atau hakikat, dan nilai-nilainya atau esensi, yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera manusia sekalipun. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya. Objek materinya adalah semua yang ada. Perkembangan filsafat melalui beberapa zaman. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada zaman ini muncullah filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam atau Thales. Pada 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Sedangkan Heraklitos mempercayai bahwa arche atau asas yang pertama dari alam semesta adalah api. Api mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan mengubah sesuatu tersebut menjadi abu atau asap. Sehingga Heraklitos menyimpulkan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. 2. Zaman kegelapan. Pada abad 12-13 Masehi, filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan, yaitu Kristiani. Puncak dari filsafat Kristiani adalah patristik atau patres atau bapak Kristiani atau bapak gereja, dan skolastik patristik. Skolastik patristik dibagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Latin atau patristik Barat. Ajaran ini ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia. Ajaran-ajaran ini banyak pengaruh dari Plotinus. Pada zaman skolastik, pengaruh Plotinus diambil alih oleh Aristoteles. Pengaruh Aristoteles sangatlah besar sehingga ia disebut sebagai sang filsuf. Sedangkan Averroes yang banyak membahas karya Aristoteles dijuluki sebagai sang komentator. Pertemuan pemikiran Aristoteles dengan iman Kristiani menghasilkan filsuf penting sebagai Ordo Dominikan dan Fransiskan. 3. Zaman pencerahan pada abad 14-15 Masehi. Pada zaman ini muncullah seorang astronom berkebangsaan Polandia bernama N. Copernicus. Pada saat itu N. Copernicus mengemukakan temuannya bahwa pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari atau heliocentrisme. Namun temuan ini tidak disambut baik oleh otoritas gereja sebab mereka menganggap bahwa teori ini bertentangan dengan teori geosentrisme atau bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa, dan dikemukakan oleh Ptolemeus. Oleh karena itulah N. Copernicus dihukum kurungan seumur hidup oleh otoritas gereja. Periode skolastik Kristen. Pada Plotinus atau lahir pada 204 Masehi, pengaruh agama Kristen kelihatannya sudah besar. Filsafat berwatak spiritual pada periode ini uraian akan dimulai dengan penjelasan tentang pemikiran Plotinus, yaitu suatu sistem yang teosentris. Jadi dalam hal ini sama dengan Augustinus. Memang filosof pada masa-masa ini pada umumnya teosentris. Adapun pokok-pokok filsafat Al-Kindi sebagai berikut. Yang pertama, tentang filsafat agama dan filsafat masing-masing mencari kebenaran. Filsafat yang paling tinggi dan paling mulia adalah filsafat utama atau metafisika,
yakni mengetahui kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Yang kedua, filsafat metafisika. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniaya dan mahiyah. Tuhan tidak aniyah karena Tuhan tidak termasuk dalam benda-benda yang ada dalam alam. Ia adalah pencipta alam. Al-Kindi tetap pada prinsip teologi Islam bahwa semua diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan di atas ketentuan hukum alam. Yang ketiga, teori jiwa Al-Kindi berpendapat tentang jiwa Al-Kindi berpendapat bahwa akal terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Yang keempat, tentang moral menurut Al-Kindi. Filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahwa filsuf wajib menempuh hidup susila. Baiklah, hanya itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.